Tak terima ditegur karena melanggar parkir, oknum DPRD tabrak polisi. Jalur KRL ditutup, sopir angkutan dan pengemudi ojek terlibat bentrok akibat berebut penumpang. Angkutan mudik dilarang beroperasi, seorang pemudik nekat bersepeda ke kampung halaman. Selamat siang pemirsa, saya Stefani Patricia kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lovia Nadian. Lovi, ada informasi apa saja hari ini? Baik, terima kasih Stefani dan juga pemirsa. Hari ini kami memiliki update informasi terkait berbagai modus nakal pemudik mengelabui petugas dan kita akan pantau juga kondisi terkini di berbagai pos penyekatan. Apakah banyak pengendara diputar balikan? Semuanya kami rangkum dalam iNews Siang selengkapnya. 28 rumah di pemukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kebakaran hebat ini terjadi di Jalan Tinumbu, Lorong 148, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Api yang terus berkobar membuat warga panik menyelamatkan diri dan berusaha memadamkan api. Sementara petugas pemadam kebakaran alami kesulitan menjangkau titik api lantaran banyaknya warga berkerumun di lokasi kejadian. Peristiwa kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu rumah warga. Karenanya sebanyak 43 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Jadi pada pukul 24.00 telah terjadi kebakaran rumah di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala. Diduga rumah tersebut terbakar karena korslet, namun itu masih dalam penyelidikan. Petugas saat ini masih mengumpulkan bukti dan saksi untuk memastikan penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo M. Nur, iNews melaporkan. Di saat sebagian besar warga antusias menyambut Lebaran, ratusan warga Penjaringan, Jakarta Utara harus langsa menjadi korban kebakaran. Mereka mengais harta benda yang tersisa dari kebakaran yang melahap ratusan rumah semi permanen dini hari tadi. Akibat kebakaran hebat yang melanda kawasan Penjaringan, Jakarta Utara dini hari tadi, ratusan rumah warga hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Warga korban kebakaran masih berusaha mencari dan menyelamatkan harta benda berharga dari puing-puing rumah mereka. Setidaknya 473 warga di 2 RT Kelurahan Kapuk Muara menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Musibah ini menjadi pukulan berat bagi warga, mengingat kurang dari sepekan lagi mereka akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Saat ini korban kebakaran mengungsi di sejumlah posko yang disediakan. Sebelumnya dini hari tadi ratusan rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara hangus dilalap si jago merah. Banyaknya bangunan semi permanen dan padatnya rumah penduduk membuat api dengan cepat membesar dan merambat pemukiman lainnya. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun karena akses jalan yang sempit membuat proses pemadaman oleh petugas menjadi terhambat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sementara peristiwa ini ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Baik, menjelang Lebaran ini merupakan musibah yang harus dijalin, dan bagaimana kondisinya dan apakah memang mereka sudah menerima banyak bantuan di sana, pemirsa?
Ya, pemirsa, ratusan rumah semi permanen di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara hangus dilalap api dan kita akan lihat kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan kami Vicky Rian di Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat siang Vicky, bagaimana kondisi terkini permukiman warga yang hangus terbakar? Ya, baik Stefani dan juga pemirsa, memang kondisi terkini meski sudah tidak ada api, namun di beberapa titik kami memantau masih ada kepulan asap dan saat ini memang sejumlah warga korban dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dan saya akan mengajak Anda, Stefani dan juga Lofi, untuk berbincang langsung dengan Ketua RT 11 ini yang juga menjadi salah satu korban dalam peristiwa kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ini. Selamat siang Pak RT. Ya, Pak RT, mungkin bisa diceritakan kronologi awal munculnya api itu sebenarnya seperti apa? Kronologi awal Pak, itu api munculnya api itu sebenarnya seperti apa? Kalau kronologi awal Pak, itu api secara mendadak dari rumah kosong Pak. Dari rumah kosong mendadak pukul 23 pas. Jadi ini indikasi ini apa semacam sabotase lah. Itu aja Pak. Kenapa bisa diduga sabotase Pak? Ya karena wilayah ini sedang panas masalah lahan Pak ini. Lagi sengketa nih masalah lahan yang ditempati warga dengan 1-2 orang yang mengklaim punya tanah di sini. Gitu Pak. Oke Pak. Dari warga Bapak, ini ada berapa Pak yang pasti menjadi korban dalam peristiwa kebakaran ini? Kalau yang pasti seluruhnya Pak, seluruhnya. Warga saya itu kalau total kepala keluarga itu sekitar 200 kepala keluarga. Untuk di RT 11, jumlah bangunan 196 rumah, 1 tempat sekolah, 1 PAUD, dan 3 tempat ibadah, jadi 200. Untuk pengungsian sudah disiapkan belum Pak bagi warga yang terdampak ini Pak? Kalau pengungsian kebetulan sudah ada BNPB, dari Dinas Sosial, dari Kelurahan dan Kecamatan, bahkan dari Wali Kota sudah datang semua Pak. Kalau untuk bantuan? Bantuan sama sudah datang semua, hanya yang warga butuhkan ini air bersih Pak. Kita kekurangan sanitasi nih Pak, ya kan. Sedangkan untuk pengungsi di madrasah, ini harus swab, warga banyak menolak. Di situ kendalanya Pak. Kenapa mereka menolak Pak? Takut swab dia mereka Pak. Terima kasih banyak waktunya Pak RT. Ya pemirsa, memang kalau kami melihat di lokasi kami mengabarkan saat ini hampir seluruh bangunan yang ada di 2 RT khususnya di RT 11 dan 12 ini nyaris rata dengan tanah. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Tentu hal ini juga menjadi duka mendalam bagi warga di Kapuk Muara mengingat ini Lebaran kurang dari 1 pekan lagi. Lofi dan Stefani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih laporannya Vicky Rian melaporkan langsung dari Penjaringan, Jakarta Utara. Pemirsa, kesedihan juga dialami puluhan warga Kebonpala Jatinegara, Jakarta Timur yang pemukimannya terendam banjir. Banjir mencapai 1,5 meter akibat hujan deras yang menderas sejak Sabtu malam kemarin. Puluhan rumah warga di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Banjir terjadi lantaran meluapnya aliran Kali Ciliwung akibat hujan deras yang melanda sejak Sabtu malam kemarin. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Sejumlah warga yang hendak beraktivitas di pagi hari terpaksa harus menerobos banjir yang merendam pemukiman mereka. Meski dilanda banjir, hingga kini warga belum ada yang mengungsi dan memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka sambil berharap banjir segera surut. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang anggota TNI yang sedang mengendarai mobil dikepung kelompok penagih hutang. Video aksi pengepungan pun viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi saat Serda Nurhadi tengah mengendarai minibus di gerbang tol kawasan Jakarta Utara Sabtu siang kemarin. Namun kendaraan diadang sekelompok debt collector yang memaksa Serda Nurhadi dan penumpang lain turun di tengah jalan. Para penagih hutang bahkan berusaha merampas kunci mobil. Serda Nurhadi yang tengah bertugas diketahui hanya ingin membantu pemilik kendaraan karena salah satu penumpangnya terkena serangan jantung dan tidak mengetahui jika mobil yang dikendarainya bermasalah dengan pembiayaan. Serda Nurhadi kemudian membawa mobil ke Polres Jakarta Utara dan melaporkan kejadian ini.
Komandan salah kalau komandan sistem ini. Bukan gitu. Ini rumah sakit itu loh, jantung itu loh. Udah rumah sakit jantung. Tak terima ditegur karena parkir sembarangan, oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara nekat menabrak petugas dengan mobilnya. Ulah tak terpuji oknum DPRD itu lantas dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Ternate. Inilah aksi tak terpuji Wahda Zainal Imam, anggota fraksi Partai Gerindra, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Ia nekat menabrak personil polisi yang menegurnya karena parkir sembarangan dan menghambat lalu lintas. Saat diperingatkan petugas, oknum wakil rakyat ini acuh dan justru sibuk dengan gadget miliknya. Akibat perbuatannya, pelaku dilaporkan ke pihak terkait. Saat memberikan himbauan, oknum tersebut malah tidak mengindahkan, justru terkesan cuek, sehingga anggota kami meminta terus untuk segera dijalankan kendaraannya. Alhasil bukannya menanggapi dengan baik, oknum tersebut malah melawan dan juga ada upaya untuk menabrak kepada anggota kami. Untuk langkah-langkahnya tadi kami sudah membuat laporan resmi, anggota kami yang bersangkutan sudah melaporkannya ke SPKT dan membuat laporan polisi dan akan segera dilanjuti oleh Satreskrim. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek peredaran narkoba di Kampung Ambon Cengkareng, Jakarta Barat. Selain menyita barang bukti narkoba, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam. Ratusan personil gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama Sat Narkoba Polres Jakarta Barat dan Brimob Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu siang. Satu persatu rumah yang diduga kerap dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba disisir petugas. Bahkan petugas mendobrak paksa pintu rumah yang terkunci rapat. Dalam penggeledahan di dalam rumah tersebut, petugas mendapati banyak senjata tajam yang tersimpan di dalam tas dan lemari pakaian. Tak hanya senjata tajam, petugas yang menyebar di beberapa lokasi juga menyita narkoba jenis ganja dan sabu. Petugas juga mengamankan sejumlah orang yang diduga usai mengkonsumsi narkoba. Sebanyak 50 orang berhasil diamankan beserta barang bukti puluhan senjata tajam, senjata rakitan, peluru tajam, senapan angin, drone, petasan, minuman keras, serta narkoba jenis ganja dan sabu. Berbagai jenis peran yang nanti akan kita periksa, apakah peran mereka di dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kampung Ambon ini. Ada uang tunai juga yang diamankan? Ya, ada beberapa uang tunai, kemudian juga ada beberapa BPKB. Kita juga melakukan pembongkaran rumah yang digunakan oleh mereka yang memang tidak permanen di sekitar pembuangan sampah di lokasi ini. Itu memang terlihat sekali ada tulisan-tulisan tarif dan lain sebagainya, itu kita hancurkan, kita tertibkan sehingga tidak digunakan lagi oleh mereka. Untuk kepentingan penyelidikan, puluhan tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gerah peringatan warga tak digubris, sekelompok pemuda grebek lokasi judi tembak ikan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hasilnya sejumlah alat ketangkasan yang dipakai judi dibakar warga. Sekelompok pemuda menyerbu masuk ke sebuah warung kopi yang diduga digunakan sebagai arena judi tembak ikan. Para penjudi di dalam lokasi kaget dan berusaha kabur. Para pemuda ini kesal karena peringatan warga tak digubris para penjudi. Mereka nekat tetap beroperasi bahkan saat bulan Ramadan. Sebagai antisipasi, para pemuda lantas membakar mesin judi yang berhasil diamankan. Mereka juga meminta polisi menertibkan lokasi judi yang sudah sangat meresahkan warga. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Diduga tak terima diberi uang parkir sebesar Rp2.000, seorang tukang parkir liar menganiaya pengunjung mal di Kota Makassar hingga babak belur. Pelaku lantas diringkus petugas, sementara korban harus menjalani perawatan intensif.
Inilah video amatir saat seorang juru parkir liar dengan membabi buta menganiaya seorang pengunjung usai berbelanja di salah satu mal di Jalan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat malam lalu. Meski telah dilerai warga, pelaku tetap berusaha menganiaya korbannya. Beruntung personel Polsek Panakukang cepat tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku. Sementara korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara karena mengalami luka serius. Kejadian ini dipicu pelaku yang tak terima diberi uang parkir sebesar Rp2.000. Sempat terlibat debat, pelaku lantas menganiaya korban. Parkir legal meminta sejumlah uang. Namun setelah diberikan uang, si pelaku ini justru meminta lebih yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh peraturan perparkiran daerah, khususnya Makassar. Sehingga terjadilah perdebatan pada saat itu. Setelah terjadi perdebatan, pelaku khususnya ini langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul pada bagian wajah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aksi kawanan pelaku curanmor dengan modus hipnotis gagal dan dipergoki korban. Pelaku pun babak belur diamuk warga sekitar. Seorang pelaku curanmor di Depok, Jawa Barat babak belur dihajar warga saat ketahuan mencoba mencuri dengan menghipnotis korbannya. Korban yang sadar bahwa motornya ingin dibawa oleh pelaku, korban pun berteriak sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Ketua Pokdar Jatijajar Edi Prianto mengatakan pelaku mencoba melakukan hipnotis korban saat korban sedang berhenti di sebuah toko. Lagi beli apa, terus dia ditanya-tanyain kayak mau dihipnotis. Jadi tahu-tahu motor mau diminta, teriak-teriak. Akhirnya yang saat temannya Mbak Eko kabur, dia yang ketangkep demikian. Pelaku berapa orang? Pelaku 2 orang. Pakai motor? Pakai motor NMAX. Pelaku pun sementara ditahan di Mapolsek Cimanggis untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara rekan pelaku berhasil melarikan diri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Buruh bangunan tertangkap mencuri kotak amal masjid usai salat tarawih. Kotak amal disembunyikan di dalam sarungnya. Mustaking pencuri kotak amal masjid ini dibawa polisi usai aksinya ketahuan. Ia mencuri kotak amal masjid setelah pelaksanaan salat tarawih. Mustaking dipergoki warga ketika menyembunyikan kotak amal di sarungnya. Ia nyaris diamuk warga, namun keburu dievakuasi polisi. Pelaku dan barang bukti berupa sarung dan kotak amal berisi uang tunai sebesar Rp432.000 dibawa ke Mapolsek Taman Larea guna proses lebih lanjut. Lagi sementara kita orang mengambil ini kotak amal. Ya. Kau dapat dengan kotak amalnya? Ya. Sudah nangkat? Nah, lempar gitu dan lempar ke kotak amal dia lari. Oh begitu. Nah, kita kejar didapat. Didapat dia begitu. Ya. Pelaku mengaku mencuri kotak amal masjid untuk membayar utang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Hindari penyekatan mudik oleh petugas, warga akali dengan menyeberangkan mobil menggunakan perahu. iNews Siang akan kembali usai jeda berikut.